Artinya kita nggak perlu kenalan lagi ya, udah kenal kan? Siapa namanya? Delvi. Semuanya hadir. Siapa sekretarisnya? Hadir. Berapa orang yang hadir? 2 orang yang hadir. Hari ini Miss akan membawakan materi bentuk aljabar. Kita akan belajar apa? Aljabar. Tujuan pembelajaran kita di sini yang pertama, adik-adik kita semuanya harus tahu bentuk unsur-unsur bentuk aljabar. Yang kedua, memahami sifat dan operasi aljabar. Yang ketiga, mampu mengubah masalah menjadi bentuk aljabar. Di kelas 7 kalian sudah mempelajari aljabar. Miss mau bertanya, apa yang kalian ketahui tentang aljabar? Oke, di Islam apa contoh bentuk aljabar? Oke, benar ya. Miss mau bertanya sama Sylvia, apa contoh bentuk aljabar? 2x kali 2y, benar ya. Yang kalian sebutkan itu tadi adalah contoh dari bentuk aljabar. Kenapa kita perlu mempelajari aljabar dalam matematika? Soalnya karena dalam membeli seperti ya. Oke, seperti itu ya. 2 mangga dan 2 pir itu merupakan contoh dalam kehidupan sehari-hari kita yang bisa kita ubah. Nah, contoh soalnya saja kita bahas ya. Sekarang, nah, apa itu aljabar? Miss mau dibacakan oleh Anita. Buat suaranya. Bentuk aljabar adalah ekspresi matematika yang terdiri dari angka, huruf, variabel, dan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, pengalihan, dan pembagian. Sepertinya kalian kurang semangat ya, Dek. Semua berdiri. Sekarang ada padapan sama teman satu bangkunya. Ada padapan, buat tangannya seperti ini. Tenang sini. Kira buat seperti ini deh. Kayak gini. Ya. Nanti kalau Miss bilang tambah, yang di bawah naik. Ya. Oke, tambah. Betul. Kalau Miss bilang kurang, yang di atas turun. Oke? Kurang. Tambah. Tambah. Lagi ya. Kurang. Suaranya nih. Kurang. Tambah. Bentuk aljabar itu adalah ekspresi yang terdiri dari angka, huruf, variabel, dan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Miss mau tanya sama kalian, kalau 7x tambah 2y itu operasi apa? Penjumlahan, ya benar. Kalau 3 dikurang 4 itu operasi apa? Pengurangan. Kalau 5 dibagi 7 Pembagian. Kalau 4y dikurang 3x operasi apa? Iya benar. Itu bentuk aljabar, bukan operasi aljabar ya. Bentuk aljabar, tapi operasinya menggunakan pengurangan. Seperti itu ya, Dek. Iya. Nah, Miss tadi udah ingatkan di awal unsur-unsur aljabar. Unsur-unsur aljabar itu kalian ingat deh. Nanti ini ujian siapa tahu masuk bisa berguna untuk kalian. Unsur-unsurnya itu
itu ada 4 ya. Yang pertama koefisien, variabel, konstanta, dan pangkat. Oke. Di sini kita sudah lihat koefisien itu adalah angka yang mengalihkan variabel. Kalau 2x itu koefisien yang mana? Angka yang mengalihkan variabel. Apa koefisiennya? 2. Koefisiennya 2. Variabelnya x. Karena x itu adalah huruf yang mewakili nilai yang tidak diketahui. Nah, konstanta, misalnya konstanta ini angka yang nilainya tetap. Nah, di sini Miss mau kasih contoh ya. 5y dikurang 3x ditambah 5, di situ konstantanya adalah 5. Ya, 5. Hanya 5 yang menjadi konstantanya. 7x ditambah 3y dikurang 2, konstantanya adalah minus 2. Oke, karena kita hanya angka. Nanti kita bahas contoh ya. Nah, pangkat menunjukkan berapa kali variabel yang dikalikan dengan dirinya sendiri. 3 kali berapa? Nah, contoh unsur-unsur aljabar. Oke, di sini udah ada contoh yang tadi. 5x pangkat 2 ditambah 5y dikurang 4. Koefisiennya berapa? Kenapa itu koefisiennya? Ingat ya, koefisien itu selalu di depan huruf. Selalu di depan huruf. Koefisien itu apa? Koefisiennya ini 3 dan 5 karena di depan x ini kan x ini huruf kan? Nah, di depan huruf ini ada 3. Berarti 3 itu masuk koefisien. 5 ini ada yang di belakangnya? Berarti 5 ini termasuk koefisien. 4 ini ada huruf di belakangnya? Maka dia tidak dimasukkan ke koefisien. Oke. Variabelnya huruf. Variabel itu huruf. Apa variabelnya di sini? X dan Y. Konstantanya minus 4. Kenapa minus 4? Karena dia tetap pakai variabel. Ya, terus karena ada tanda kurangnya. Bukan 4 ya, Dek. Minus 4. Seperti yang dibilang teman tadi. Kurangnya itu punya si 4. Oke, jangan dikalikan lagi. 4 di sini bukan positif, tapi minus 4. Pangkat x-nya berapa? X itu pangkat 2, y-nya berpangkat 1. Kalau pangkat 1 tidak perlu ditulis lagi ya. Nah, sifat-sifat bentuk aljabar. Kombinasi dan distribusi. Kombinasi ini seperti ini bentuknya. Variabel dengan pangkat yang sama dapat digabung. 3x tambah 5x sama variabelnya. Apa variabelnya? X. Berarti 3x tambah 5x bisa kita jumlahkan. Berapa? 8x. Nah, distribusi itu seperti ini. Mendistribusikan koefisien pada operasi dalam tanda kurung. Nah, dalam tanda kurung itu bisa kita kalikan ke dalam. Nah, seperti yang ini, A itu kan dalam kurung. Kalau dalam kurung dibaca apa, Dek? Dikali. A dalam kurung B tambah C, berarti sama aja artinya dengan A dikali B ditambah A dikali C. Operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Kalian udah tahu kan
operasi perkalian dan pembagian dalam bentuk aljabar. Kenapa ini dibuat? Kenapa ini dibilang contoh perkalian? Karena memiliki operasi perkalian dan yang ini pembagian. Nah, kalau perkalian ya dalam bentuk aljabar, variabel itu pangkatnya itu kita jumlahkan. Kalau di pembagian, pangkatnya itu kita kurangkan. X pangkat 2 dibagi X berapa? Pangkatnya dikurangkan, jadi X. Nah, pemodelan dalam bentuk aljabar. Bentuk aljabar dapat digunakan memodelkan sebagai masalah dalam kehidupan nyata, seperti masalah keuangan, jarak waktu, dan sebagainya. Nah, ini dalam soal cerita nih. Pemodelan dalam soal cerita. Coba Miss mau bantuan dari Alvino, ya, bacakan Bang. Seorang siswa membeli 3 buku seharga 12.000 tiap buku. Berapa total harga dibayar siswa tersebut? Oke. Ada yang bisa jawab. Berapa total harga yang dibayar siswa tersebut? Berapa? 36.000. Nah, itu kalau dalam bentuk aljabar kita bisa ubah seperti ini. T sama dengan 3X. X-nya itu adalah harga dari buku. Nah, ini pemodelan lain. Contoh lainnya ya. Bisa kita ubah seperti ini. Jumlah dua bilangan adalah 15. Jika salah satu bilangannya ada 15 kurang X, maka model aljabarnya bisa kita ubah menjadi X ditambah 15 dikurang X sama dengan 15. Ayo, sekarang Miss mau kalian bentuk kelompok. Kalian bentuk kelompok berapa orang yang ini? 28. Kita bentuk kelompok menjadi kalau ada satu kelompok ya. Oke, di sini kita akan kuis. Kuis ya. Ada yang bilang. Oke, jamnya selesai. Jadi yang pemenangnya adalah Prisma. Jangan pergi. Tapi nggak dapat poin. Nomor 4 koefisien pemandangan 3,6 variabel U dan Y U ya dan B standar pemandangan 7. Jawaban nomor 5 45. Ada yang mau menyanggah? Ada sedikit kesalahannya. Lanjut ke nomor 5. Sama dengan 45. Nomor 5 sama dengan 45. Oke, di sini adik-adik yang mereka yang silap itu hanya sedikit. Ada yang bisa tahu apa yang mereka silapnya? Cuma satu kesalahan mereka, yaitu di konstantanya. Berapa konstanta yang tadi kalian buat?
Bikin